Aduh, pertanyaan itu macam-macam, tapi kita nggak usah memuaskan logika. Nanti itu datang sendirinya. Kalau kita itu dipenuhi akal budi kita dengan firman Allah, itu akan terjawab sendiri. Bahkan yang nggak ada jawaban pun kita mengerti kedaulatan. Judulnya Filipus di zaman modern. Catatlah, ambil catatan, buka Alkitab. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya dapatkan sebuah rema bahwa Tuhan akan bangkitkan Filipus baru. Kebetulan nama saya mirip Filip. Tapi saya nggak mengkhotbahkan tentang saya. Saya khotbahkan tentang Anda, tentang kalian semuanya. Filipus lama pernah ada, Filipus baru mulai akan bermunculan. Saya percaya Tuhan akan memakai anak-anak muda secara luar biasa untuk kebangunan rohani yang baru grace dari Tuhan. Dan Filipus di zaman modern ini harus belajar dari satu Filipus di Alkitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 bunyinya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke sana dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau nggak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu ya, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, stop, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tapi ternyata Filipus ada di mana? Bukan, di PCM. Kalian semuanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Filipus baru, Filipus lama di Asdod nih. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Filipus di zaman modern itu kayak apa? Kita baca dulu sekarang penjelasan firman. Kemudian ayat 26 lagi, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kalian pernah nonton berita nggak? Gaza sekarang ini tempat perang. Lempar-lemparan batu, Yahudi Palestina, itu daerah bahaya. Palestina yang kurang bahaya itu Bethlehem. Tapi Palestina yang bahaya itu Gaza, the Gaza Strip. CNN selalu menayangkan, BBC juga. Turun dari Yerusalem ke Gaza. Tuhan membawa kita ke jalan yang penuh resiko. Filipus barusan aja ngalami kebangunan rohani, revival besar-besaran di Samaria. Rame tuh, satu kota loh katanya. Tercatat dalam sejarah, di Kisah Rasul pun dituliskan.
Itu orang lumpuh berjalan, setan-setan keluar dengan teriakan, yang dibaptis tak terhingga. Itu satu kota bersuka cita, one whole city, citywide crusade. Tapi dibawa ke Gaza, sendirian. Jalan itu jalan yang sunyi. Kita anak-anak AUG, orang-orang muda harus bisa ikut Yesus saat rame dan ikut Yesus saat sepi. Urapan gak boleh di tengah asiknya rame-rame saja seperti konferensi. Urapan juga harus menyala di tempat sepi. Buat apa kita glowing bersama di tengah-tengah lampu atau pesta, lampu terang benderang, tapi terang itu harus bersinar di Gaza atau tempat kegelapan juga. Tuhan yang menuntun kita ke konferensi, Roh Kudus yang sama menuntun kita ke tempat sunyi. Jangan hanya glowing together, belajar untuk tetap ikut arus Roh Kudus setelah memasuki masa afterglow. Justru di afterglow itulah kesempatan kita. Di tempat atau daerah yang sunyi itu. Misalnya orang-orang muda retreat, senang ketemu kawan-kawan. Contohnya suatu akhir pekan, long weekend. Waktu saya dulu sekolah kuliah di Kanada, long weekend senang, selalu ada acara gereja. Karena gereja adalah dunia saya. Kenalan saya sekarang diubahkan setelah bertobat. Dulu orang rusak, sekarang orang gereja. Tapi yang sedih ya, hari Seninnya. Kalau Friday itu yay, thank God it's Friday. Apalagi kalau akhir pekannya panjang, mulai Jumat, biasanya Sabtu liburan. Ini kadang-kadang Jumat sudah libur, ada kalinya Kamis kita biasanya adakan retreat atau acara bersama. Yang nginep apalagi lebih susah untuk berpisah. Wah, kita pergi ke tempat yang agak sedikit terpencil di mana gitu, di pinggiran antara Kanada, Amerika. Wah, senang sekali, rohani. Wah, kerasa rohani banget kalau dilawat Tuhan. Tapi minggu pulang itu gloomy. Afterglow, afterglow. Kayak lampu tuh nyalanya berapa watt, mati itu kan masih ada pudar nyala. Itu sedih, rasanya kok depresi. Aduh, dari banyak orang sama-sama berdoa, diurapi, dilawat Tuhan. Sekarang aku sendirian. Di situ Roh Kudus mulai ajari saya. Philip anakku. Filipus juga. Kamu tahu enggak? Yang membuat tadi pertemuan itu jadi luar biasa meriah. Itu juga karena aku, bukan mereka. Itu karena aku hadir. Nah sekarang kalau debu tanahnya hilang, asal aku ada kan sama meriahnya. Oh iya ya, kita semuanya hanya debu tanah. Gak percaya, coba gak mandi seminggu. Digosok gini semuanya debu. Jadi kita semuanya debu tanah, dihembusi Roh Kudus yang membuat kita hidup kan. Karena kita itu dalam Tuhan. Kalau enggak pasti muak. Kita pasti saling menjatuhkan, saling menjerumuskan, saling mengkhianati. Saya pikir-pikir lagi ketika kemarin kita konferensi, iya bukan karena tamu-tamu itu jadi meriah. Jumlah juga beda tipis 11-12, artinya sebelum sesudah konferensi ya orang-orang itu ya orang-orang kita. Tapi membuat meriah karena ekspektasi kita ketemu sama Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa ditemui di Gaza, Roh Kudus juga bisa ditemui di tempat suci, sunyi. Jadi saya diajari Tuhan, Philip, kamu harus tetap bergairah ketika glowingnya padam, itu berarti pemakaianku dimulai. Tadi pengurapanku berakhir waktu kamu retreat bersama dengan teman-teman atau waktu konferensi. Sekarang pemakaian dimulai. Oh yes, berubah perspektif saya. My, God wants to use me. Kenapa saya harus sedih? Apalagi kalau kelanjutan kebangunan rohani seperti yang terjadi di visinya Army of God ini. Minggu demi minggu, Tuhan itu selalu menjemput kita ke perkara yang lebih besar dari sebelumnya. Dari kemuliaan pada kemuliaan katanya. Firman Tuhan menuliskan demikian. Saya ngerti Tuhan membawa saya masuk kepada sebuah action. Untuk masuk ke sebuah aksi. Ke Gaza. Dan tempat itu sunyi. Jalan itu begitu sepi. Justru itulah jalan kebangunan rohani. Dari bersama-sama diurapi, sekarang pemakaian Tuhan pribadi lepas pribadi akan semakin nyata. Amin Tuhan, saya berkata, aku song-song, aku sambut tantanganmu ini. Hati saya bergairah, saya ambil gitar saya. Saya masih ingat itu pulang dari perbatasan Amerika. Besoknya mulai sekolah hari Senin,
akhir pekan telah berakhir. Saya nyanyi, waduh saya rasa konferensinya pindah di ruang cuci baju saya. Karena dulu kalau saya doa itu di tempatnya washing machine. Karena saya sharing kamar dengan kakak saya. Nggak enak doa dengan mewek-mewek gini diliatin Koko gini, ngapain lu? Jadi kalau saya dulu itu menyembah Tuhan sendirian tuh kayak KKR. Karena ada bunyi. Ada drumnya, ada perkusinya. Haleluya. Ya. Saya bergairah, saya ambil Alkitab saya dan saya angkat itu ke udara. Use me. Use Philip, oh Lord. Pakai aku Tuhan. Disitulah saya membuat sebuah pact, sebuah perjanjian dengan Tuhan. Let this Philip be your Philippus. Bukan minta jadi penginjil. Saya minta dipakai Tuhan. Filipus yang dipakai di KKR besar. Ternyata sama dahsyat urapan tidak berkurang ketika dipakai kepada satu orang. So dia nggak tahu, satu orang itu mewakili benua, my friend. Inilah the first African believer. Dan nggak tanggung-tanggung lagi. Dia adalah bendaharanya Sri Kandaga, Ratu Negeri Ethiopia. Luar biasa. Nah, kita baca sekarang ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lucu ya, tepat waktu. Waktu Filipus disuruh kamu pergi ke situ. Ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini semua di Israel someday ya. Saya doakan kalian semua berkesempatan untuk bisa ke Israel sungguhan. Ya, minimal sebelum mati sekali lah gitu. Ya jangan cepat-cepat mati maksudnya. Ya. Sekali, ya gak mempengaruhi masuk surga sih. Tapi pasti ada something banget nanti. Ya, saya doakan supaya kalian diberkati untuk bisa pergi ya. Amin. Yang amin saja, yang pergi yang gak amin jangan nanti. Amin. Sekarang tak kasih ice cream. Jadi pas Filipus disuruh berangkat ke sebelah selatan, ke Yerusalem yang di selatan Israel itu, ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Kok bisa tepat dan pas ya? Waktu itu, sang sida-sida sedang dalam perjalanan pulang on the way home, duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jalur mereka itu berpapasan ke selatan. Tuhan suruh dia ke selatan, memang sida-sida itu ke selatan. Oh ya, make sense lah. Dia ada di Yerusalem dan dia mau pergi ke Ethiopia. Afrika itu kan di bawahnya, yang Israel sini ini Eropa kan. Ini Israel, terus bawahnya situ kan Mesir. Mesir terus itu kan sudah mulai daerah Afrika. Jadi dia harus lewati jalan darat begitu. Dan ketemu Filipus dengan disengaja. Filipus tidak tahu untuk apa, tapi dia taat saja. Untung saja Filipus itu taat. Coba kalau Filipus berkata, bentar Tuhan, papasan. Waktu dia sampai ke sana telah 5 menit, si sida-sida sedang cari WC. Bukan lagi baca Nabi Yesaya. God's timing is crispy. Timing Tuhan itu crispy. Kriuk-kriuk tepat waktu. Timing Tuhan itu telat aja sudah gak indah. Tuhan itu indah pada waktunya bekerjanya. Untung Filipus tidak berkata, apa aku bisa? Waduh, orang yang suka entertain gitu. Tuhan tetap pakai, tapi pemakaian Allah akan kelewatan. Karena waktu orang yang membutuhkan itu, kepada siapa dia diutus itu, ready. Dia nggak siap, dia masih mengasihani diri sendiri. Aku bisa nggak ya, aku nggak bisa nggak ya. Itu kelihatannya kayak rendah hati, itu dosa. Itu namanya mengulur waktu ilahi. Bisa nggak ya aku mimpin, bisa nggak ya aku jadi CGL. Kalau sampai atasannya berkata kamu bisa, bisakan dirimu. Bukan apakah aku bisa. Ya kita gak usah nawar-nawarkan diri. Apalagi kalau kita dipilih, bisakan diri. Gak bisa, masuklah ruang doamu dan minta Tuhan urapi. Gak bisa lagi minta ditumpangi tangan, diuyel-uyel sampai rambutnya kacau sekalian. Bisakan diri. Karena Tuhan punya waktu, jangan pernah kita tawar. Karena sampai si Filipus itu menawar 1 menit aja, mungkin papasan dengan orang ini. Kok bisa tepat ya? Langsung on the dot loh. Top notch on the dot. Langsung des, kena pas dia sampai mendarat. Jreng di sana itu. Pas lagi baca Yesaya di ayat yang dia bingung. Tapi justru itu ayat emas untuk nunjuk ke Yesus Kristus.
You know, timing orang. Ini bukan ayatnya. Timing hatinya, tanya itu ayat. Bukan ayatnya. Loh, ayat selalu ada di sana. Dia mau nanti aja kayak perjalanan sampai ke Ethiopia waktu sudah di Mesir dia baca juga bisa kan Alkitab di tangan. Tapi hatinya pas bertanya itu detik sekian, di split second itu. Hatinya itu pas lagi tanya, itu di detik tersebut ketika Filipus berkata, yes, itu bisa tepat waktu ketemu, waktu hatinya bertanya. Filipus ada di sana untuk menjawabnya. Dari sini saya takut loh main-main. Anak muda kan, orang muda kan seringkali berkata, aku nanti aja melayani kalau aku sudah menikah. Apa garansinya waktu itu? Orang kepada siapa kau diutus masih ada di sana. Dipakai Tuhan itu bukan yesterday. Dipakai Tuhan itu bukan tomorrow. Dipakai Tuhan itu today. I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful dot He has made. Saya selalu mau berada dalam pemakaian Allah yang sekarang. Yang right now. Saya tidak mau mendapatkan janji pemakaian Tuhan kemudian. No, right now Lord. Bukan bicara soal posisi pelayanan. Bicara soal pemakaian. Saya doa supaya kalian semua berkata, yes Lord, use me. Pakai aku. Coba angkat tangannya, katakan, pakailah aku. Sekarang letakkan tangan di dada seperti ini, katakan, Tuhan Yesus, ajari aku berjalan dengan Engkau. Waktu rame dan waktu sepi. Ketika bersama orang lain, dan ketika sendirian. Roh Kudus, ku ingin selalu, nyanyikan ini, bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, bersekutu dalam segala musim kehidupan. Lagi, ku ingin selalu bersekutu dengan, in quietness too. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tangan tetap di dada, lihat saya. Gak tahu boleh gak saya ajari ya. Niru bolehlah, tapi ini gak menggaransi apa-apa, ini gak nambah kerohanian. Tapi saya punya satu kebiasaan, kalau saya lagi rasanya mau lari, gak kerasan sendiri sama Tuhan, rasa sepi. Saya gak hanya taruh tangan di dada waktu saya berdoa, kan gak ada orang yang doa sama saya, jadi gak ada yang tahu kebiasaan saya ini. Saya buka rahasia, 20 tahun lebih ini, 30 tahun sih saya kenal Tuhan. Saya selalu begini, kalau saya mau lari, gak kerasan sendiri. Kalau saya ragu, apa Tuhan masih sama saya, tadi rame-rame sih kerasa. Saya elus-elus tangan saya, dada saya dengan tangan saya sendiri. Saya nyanyi ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biasanya langsung kerasan saya, dilepaskan tangannya. Saya bisa rasanya seperti anjing yang mau lari dilus-lus tuannya gitu loh. Meskipun tangan saya sendiri, saya rasakan bahwa aku harus tenang. Aku harus bisa jalan sama Tuhan. Jangan hanya bisa ngeflow sama Roh Kudus, harus belajar walk with the Holy Spirit too. Orang bisa melayani dalam kuasa, tapi nanti waktu sendirian, wah, gak bisa intimate dengan Tuhan. Saya gak mau begitu. Filipus adalah orang yang bisa jalan rame-rame, dia bisa jalan sendirian. I hope you too akan menjadi Filipus yang baru. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Lalu kata Roh kepada Filipus ayat 29, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus ngomong gini, pergilah ke situ alias go. Tahukah kalian, setiap kali Tuhan bilang go sama kita, berarti seseorang diperintahkan to come. Mujizat itu selalu satu koin bermata dua. Atau ada dua sisinya. Gak pernah Tuhan suruh kita come tanpa ada orang yang menjemput kita yang Tuhan perintahkan go. Gak pernah Tuhan berkata, tidak baik seorang pria ini sendirian. Kalau bicara soal jodoh, sabar-sabar, nanti akan ada gilirannya bicara tentang itu. Kalau Tuhan berkata gak baik kamu sendiri, Tuhan sudah bikinkan, cuman kita gak lihat. Lakinya dibuat tidur dulu dalam tanggung jawab. Ceweknya dibikin dari rusuknya, persis sesuai dengan kebutuhannya. Tenanglah Adam, bubuk Dina bubuk yang enak. Fokus ke tugas. Hawa juga gak mikir, aku dibuat untuk siapa? Aku dibuat enggak. Hawa juga tenang waktu dibikin, krek, dia dibikin. Dia gak mikirin untuk cowok siapa. Dia merasakan tangan Tuhan sedang bekerja. Kalau Tuhan bilang gak baik sendirian, Tuhan udah siapin di situ Hawanya. Jadi kalau Tuhan bilang sama kita, go, pergilah sama Filipus di sini, dekatlah ke kereta itu, Tuhan sudah siapkan on the other side, di sisi sana, seseorang yang berkata, someone is coming for you, be ready. Amin. Coba lihat itu di Kisah Para Rasul juga. Cornelius kan ketemu malaikat, dia kan cari Tuhan gak ketemu. Kamu jemput ya orang yang namanya Simon di rumah Simon. Simon di rumah Simon. Betapa banyaknya orang bernama Simon. Hai Simon, siapa di sini Simon? Ya, Simon di rumah Simon penyamak kain itu. Kamu pergi ke jalan yang namanya jalan lurus. Kamu ke situ, ya. Lalu pergi di tepi pantai dan sebagainya di Yope. Kamu utus orang-orang jemput dia. Sementara Tuhan suruh Cornelius orang-orangnya dikirim ke sana. Tuhan nampakkan diri sama Petrus lewat sebuah penglihatan. Karpet terbang, sembelih makan, gak mau, haram. Tuhan bilang, kalau sudah gua halalkan, jangan disebut haram. Tuhan lagi siapkan hatinya untuk terima non-Yahudi. 3 kali Petrus lapar, ting tong, bunyi. Orangnya Cornelius datang. Whoever God sends with this command, go. God will command on the other hand, someone to come. Kalau Tuhan suruh kita hari ini buka CG, Tuhan sudah sediakan anggotanya. Mana Tuhan gak ada? Tuh orang-orang berdosa. Nanti kalian akan lihat Saulus berubah menjadi Paulus. Lihat pelayanan kalian. Kalau Tuhan bilang, oh sebentar lagi ibadah 2. Oh, kita gak usah targetkan angka. Kita tangkap aja isi hati Allah. Kalian akan lihat, setiap kali dibuka buli, di situ ada minyak. My God is not always fair. Kalau fair itu menurut manusia. My God is just, dia itu adil. Dia selalu menyediakan yang dia perintahkan. He enables what he commands. He provides what he demands. Itu kalau diterusin, cepetin, itu kayak ngerem. Betul-betul ngeremah. Rhyming. Whatever God does always matches with a miracle. Saya minta kalian semua untuk paham, miliki iman seperti Filipus. Waktu dia diberitahu, go, dia berkata, oke, aku gak bisa, apa mampu aku dan sebagainya, aku bukan Petrus, aku bukan ini itu. Just go my friend. Dari sisi sana, Tuhan sudah sediakan kemenangan. Amin. Ya. Ayat yang berikutnya, ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Pas tiba. Kata Filipus, bisa pas ketemu ya, enggak hai dulu nama saya, how do you do. Tapi karena kebetulan pas baca, mungkin si sida-sida itu membacanya keras-keras. Filipus langsung menyela, kali ini selaannya bukannya tidak sopan, kali ini selaannya tepat waktu. Apa yang tepat waktu itu selalu sopan. Dan dia langsung tanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sir, dengan sebuah sambutan hormat. Sir, do you understand what you're reading? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lihat ya, ketika seorang leader diangkat,
ada orang yang berseru di hatinya, Tuhan kirim orang untuk membimbing aku. Mungkin dia nggak berdoa, tapi Tuhan rasakan keperluannya. Ketika Anda datang ke kehidupan orang itu baru menyadarinya, dia perlu pembimbing rohani. Tuhan tuh baik. Tuhan nggak pernah berkata, jump, lalu bawa itu swimming poolnya kosong, pecah kepala. Kalau Tuhan bilang, jump, Tuhan isi airnya sebelum kita sampai ke sana, biur. Lompat indah. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Saya nggak ngerti. Mana bisa ngerti kalau nggak ada yang bimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saya kasih tunjukkan ya, Filipus di zaman modern ini, saya kasih hikmat-hikmat praktis. Hikmat-hikmat praktis bagaimana membawa Injil ke seseorang secara pribadi. 1, tulis. Mulai dengan pertanyaan. Itu dia, catat. You can begin with this. Mulai dengan pertanyaan siapa kok Philip? Pertanyaannya saya tanya orang yang saya injili atau orang yang saya injili itu tanya saya? Salah satu. Selalu bisa mulai dari sebuah pertanyaan, whether it's their question or your question. Bisa tanya. Orang itu tanya sama Filipus, gini loh, ini kita biasanya maksudnya apa? Mungkin ini pertanyaannya Alkitabiah, tapi ada orang yang pertanyaannya sehari-hari. Kadang-kadang bukan rupanya, kadang-kadang bentuknya, wujudnya pun bukan pertanyaan. Tuhan gak cinta sama aku. Atau sebuah tantangan, Tuhan gak ada. Jangan diajak debat. Oh, mungkin kita gak ngerasa Tuhan itu ada. Nanti kan Tuhan kasih hikmat, kita ngomong apa sesuai dengan hawa orang itu saat itu. Tuhan pasti kasih kita discernment. Kita mungkin gak tahu secara pasti apa iya gak ya, tepat gak ya yang kukatakan. Percayalah, jeripayahmu dalam Tuhan asal kita itu taat pada Roh Kudus. Kita mungkin gak ngerasa pasti betul gak ya jawabanku, tapi semua yang kita katakan itu taburan. Bisa mulai dengan sebuah pertanyaan orang lain. Aku mau tanya ya, gitu. Bahkan pertanyaan yang konyol seperti, kalau memang kita kejadian itu betul, kok ada dinosaurus loh? Aduh, pertanyaan itu macam-macam. Tapi kita nggak usah memuaskan logika. Nanti itu datang sendirinya. Kalau kita itu dipenuhi akal budi kita dengan firman Allah, itu akan terjawab sendiri. Bahkan yang nggak ada jawaban pun kita mengerti kedaulatan. Saya itu seringkali kalau ditanyai, dilempari pertanyaan yang konyol, itu berakhir orang itu berlutut di atas kedua lututnya dan menerima Yesus. Aneh loh. Pernah sekali saya dilempari pertanyaan, kalau memang ada Tuhan kenapa ada penderitaan? Akhirnya dia yang nangis-nangis dan berkata, uangnya di dompetku. Paham maksudnya? Saya sering, itu kan klise sekali kan, kalau ada Tuhan kenapa ada penderitaan? Sampai dia tertemplak tahu bahwa jangan salahkan Tuhan untuk kelaparan di Ethiopia. Kamu hidup foya-foya. Akhirnya orang itu tidak mampu memberi apa-apa, nyanyinya hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Terima Yesus dia. Minta Roh Kudus untuk pakai pertanyaan hati seseorang. Dan kita untuk memakai itu untuk menuntun seseorang pada Kristus melalui dirimu. Atau bisa jadi pertanyaan dari kita. Whether their question or yours. Waktu saya di tahun 2015, 70 tahun perayaan perang Jepang diakhiri tahun 45. Saya berada di Shinjuku. Nggak tahu kalian pernah nonton itu enggak? Kalau kalian type di internet, di YouTube ada Shinjuku 2015, Philip Mantova muncul dokumentasinya. Saya berada di Shinjuku, di perempatan jalan, lampu merah itu jalan besar antara Shinjuku dan Shibuya, di sebelahnya MRT. Di sana saya mendapatkan izin untuk bisa ceramah 15 menit di pinggir jalan, tidak pernah terjadi di Jepang sebelumnya di Tokyo. Lalu saya disuruh untuk menyampaikan, saya disebut izinnya itu MC, tapi boleh nyanyi-nyanyi rohani dari pagi, sudah ada nyanyi-nyanyi, gonta-ganti kostum, gonta-ganti dress code, Hawaiian, apa segalanya. Di jalanan tuh nyanyi-nyanyi, puji-pujian. Saya naik ke atas, di sana. Waktu saya naik ke atas, saya sampaikan firman Tuhan, setan bekerja. Kan begitu selalu. Tiba-tiba sekalipun saya sudah kantongin izin, ada satu orang berpakaian putih-putih, bukan malaikat, tetapi salah satu daripada pengawas di situ dan berkata, turun. Orang itu suruh turun, tidak boleh berceramah. Untungnya belum 15 menit, 10 menit, udah banyak. Saya dengan cepat dapat hikmat untuk membagikan Injil ABC secepatnya. Injil itu segampang ini loh, kalau sungguh-sungguh gak ada waktu, Yesus mati untuk dosamu, Yesus bangkit hari ketiga, nyok.
Itulah kekuatan Injil. Nanti Roh Kudus akan bawa home run di hatinya. 10 menit saya bisa jelaskan bahwa jangan menyembah matahari. Don't worship the sun, S-U-N, but worship the Son behind the sun. The Son of God, anak Allah. Orang-orang mulai terima Tuhan, tapi saya suruh turun. Saya masih ingat kalau saya turun, wah terjadi lawatan Tuhan. Itu di jalan-jalan di Jepang. Itu orang rebah, itu di jalan umum ya. Itu rebah di lawat Roh Kudus. Saya nggak boleh naik kan, nggak apa-apa, saya di bawah. Mereka nyanyi-nyanyi Hawaiian, saya di bawah situ, semua orang udah tahu saya siapa. Pada datang ke sini, saya mau kenal Yesus, terjadi revival sporadis di jalanan. Saya masih ingat waktu itu saya lihat ada 7 anak muda, rokokan begini. Sambil ngeliatin saya, orang rebah, dia bingung. Waktu dia lihat, pertama ketawa-ketawa, dia berhenti ketawa ketika lihat seorang tante-tante Jepang, AI Jepang namanya. Singkatannya IPANG. AI Jepang itu teriak. Orang Jepang gak gitu. Lain sama orang Hong Kong. Kalau makan dimsum ya di Hong Kong suatu hari kalau pergi ke situ. Baik-baik orangnya pada. Yako. Langsung prang. Orang Jepang itu ya. Kita masuk, saya pernah sekali itu saya kira ini saya salah masuk kali sama istri saya. Waktu kita makan pagi, turun dari kamar hotel, pergi ke ruang makan. Gak ada suara. Duduk di sana. Anatawa, arigato gozaimasu, arigato gozaimba. Ya jadi semuanya mas mbak kena semua. Duduk berdua depan-depanan, makan tamago, makan apa, gak ada suara. Itu satu restoran gak ada suaranya. Saya bilang, wih, ya saya gak mau bersin kalau saya hacing semua lihat saya. Belum zaman corona. AI ini teriak, itu nggak lumrah. Kalau orang muda mungkin dia derang atau gimana. Anak kecilnya, tuli, nggak bisa dengar. Saya doakan di pinggir jalan, Fata! Kaget kan? Langsung terbuka dan mendengar. Waktu dia lihat gitu, saya lihat kesempatan seperti Paulus melihat orang lumpuh, lalu dia lihat iman, lalu dia panggil, ayo berdiri, lalu berjalan. Tapi kali ini saya lihat 7 anak muda sedang tertawakan kami. Sambil garuk-garuk karena nggak ngerti mereka mencemoohkan. Orang kalau salah tingkah kan gitu, mencemoohkan dulu kalau di luar Tuhan. Sambil rokokan, sambil apa, tatuan semuanya saya lihat dia. Hei sini, penerjemahnya, kamu terjemahkan ya. Ngomong sama orang itu. Hai, dia bilang, konbanwa. Saya bilang sama dia, tolong sampaikan, jangan di-korting ya. Saya warning sekali lagi, kamu jangan kurangi. Ngomong sama mereka, kamu bingung ya, ini semuanya yang menyembuhkan Tuhan Yesus, tahu nggak? Tuhan Yesus. Terus saya tanya ya, karena percuma ngomong-ngomong gitu, terlalu panjang juga nggak didengar. 7 orang lagi ketawa-ketawa, itu gempuran. Nah mungkin saya menang kan? Langsung aja shoot dengan pertanyaan. Saya tanya, kalian kalau mati masuk mana? Bingung. Aja coba. Apa itu? Dia ngomong apa? Heaven katanya. Orang Jepang percaya heaven nggak tahu. Tapi dia asal ngomong dulu heaven karena dia tahu saya turis. Heaven, oke. Oh sure, going to heaven. Berarti, why? Saya tanya kenapa? Pertanyaan kedua. Dia bilang, karena orang Jepang itu teratur. Oh oke, patuh memang teratur orang Jepang itu. Oke bagus. Peraturan siapa? Saya bilang, peraturan manusia. Coba sekarang saya uji boleh? Oh hai. Saya bilang sama dia, jangan ada pada alam lain, tak sebut 10 perintah Allah. Dari 10 itu, saya sebut 1 aja ya. Jangan berzina. Pernah berzina enggak? Oh, Tuhan Yesus berkata, kalau dia belum jawab, kalau seorang melihat seorang wanita dan mengingini dia sudah berzina. Oh, barusan saya lihat, Anda lihat noni Shibuya itu muatannya gini kok semuanya. Itu yang kayak merak-merak itu loh. Saya bilang, kamu pernah berzina kan? Kamu pernah mikiri orang itu gimana kan di pikiranmu kan? Cuma enggak dapat kesempatan. Kalau dapat kesempatan coba kamu apa-apakan dia kan? Jadi aja. Nah berarti kamu enggak ke sorga. Saya bilang, mau ke sorga? Mau. 7 orang enggak berani. Mau ke sorga? Mau? Oke gampang. Saya injili dia. Selesai. Mau terima Yesus? Mau. Tutup mata. Tuhan Yesus, aku terima engkau. Bla bla bla. Dalam nama Yesus. Amin. Saya tumangi tangan. Geblak. You start with the question. Bisa tanya. Larry King, CNN yang sudah pensiun itu, legendaris berkata, a man's intelligence
could be measured by the questions he throws. Kepandaian seseorang terletak bukan pada jawaban yang dia berikan, tapi pada pertanyaan yang dia lemparkan. You ask, you answer. Nggak harus Anda nobatkan hari itu semua butuh Roh Kudus. Tapi paling tidak, Anda berani mencoba. Amin? Mulai dengan pertanyaan. Lanjut, ayat yang ke-32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Garis bawahi, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan sebagainya. Nomor 2 tulis. Pakai ayat firman. Penting hafalkan berapa ayat-ayat yang berguna untuk penginjilan. Ya, penting sekali. Pakai ayat-ayat firman, belajar dari Billy Graham. Billy Graham itu khotbahnya biasa loh coba, tapi dia disebut sebagai evangelis atau hamba Tuhan semiliar umat. Sudah meninggal, sudah bersama dengan Tuhan Yesus, setia, tidak ada skandal, nggak jatuh sama sekali. Coba lihat rahasianya. His preaching is simply this. The Bible says. Orang mau ketawa kayak Bible itu kuno, jadul, nggak relevan, terserah. God hasn't promised. Tuhan tidak pernah berjanji memberkati perkataanmu. Dia berjanji memberkati perkataannya. Seiota pun tidak terjadi atau kejadian kalau itu firman Tuhan. Kalau firman kita, Tuhan nggak akan sertai. Makanya itu penting sekali kita selalu pakai the Bible says. Orang mau ketawa kayak lihat nanti lakon menang belakang. Orang itu nanti jadi pasienmu suatu hari, bisa konseling nggak? Apa yang keluar dari mulut Allah, firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali sia-sia. Jadi kita harus yakin sama produk kita sendiri. Roma 1 ayat 16. Karena aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu menyelamatkan dan menuntun orang pada iman. Dari iman kepada iman. Dalam bahasa Inggrisnya, I am convinced of the gospel. Kata convinced itu aku terbeli sudah. Hatiku itu sudah miliknya Injil. Aku tahu itu. It's true. I'm convinced, ada ayatnya lagi dalam bahasa Inggris yang lain, versinya berbunyi begini, I am not ashamed of the gospel. Sampai hari ini loh, saya punya satu kas ini boleh kalian tiru gak apa-apa. Karena kan kita panggilannya harus jadi teladan. Saya tetap pakai buku Alkitab ini. Hubungan saya dengan Alkitab jadul. I'm always with the Bible. What I preach, saya tantang kalian paling tidak tarik mundur 5 tahun khotbah saya, cari semuanya. I only preach the Bible. And the Bible only. Saya bukan pakai Alkitab untuk meneguhkan. Bukan. Alkitab saya eksposisi. Saya jabarkan. Bum, jemaat. Bukan karena saya. Kita hanya taat menyampaikan firman. Kenapa 1 miliar manusia? Billy Graham. The Bible says. The Bible says. Alkitab berkata, the Bible says. The Bible says. Ngomong sama orang juga Alkitab berkata, lu Alkitab melulu. Gak apa-apa bro, tapi aku tahu Alkitab it's true. Pikiran bisa berubah. 10 tahun lalu kamu gak pikir gini. 10 tahun depan aku yakin pikiranmu pun akan ganti. Tapi Alkitabku gak pernah berubah. Langsung skakmat. Oke. Paling tidak urusannya akhirnya terakhir dia hanya berkata, aku belum mau percaya. Ya sudah, tapi itu sudah menjadi kuasa. Pakai ayat firman. Jangan, kayaknya ada di Alkitab bunyinya begini. Lah ini mau jualan sesuatu gak ngerti produknya itu gimana? Amin. 3. Sudah tadi ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi bertolak dari nas. Ia memberitakan apa? Injil Yesus. Nomor 3. Arahkan pada Yesus. Arahkan pada Yesus. Apa-apa Yesus. Yesus ingat loh ya. Jesus saves. Ya. Tono doesn't save. Indra doesn't save. Oke. Kevin doesn't save. Philip doesn't save. Jesus saves. Kalau kita mau lihat orang berakhir pada keselamatan. Jesus melulu. Kesaksian kita itu secukupnya. Hanya untuk menunjukkan ke Yesusnya. Berlebihan itu sudah over. Too much of a good thing is not a good thing. Terlalu banyak juga gak bagus. Kalau enggak kita masuk ke dalam sindrom tentang diri kita melulu. Nanti yang kita banggakan adalah kerusakan kita dulu. Darinya mau cerita tentang Yesus. Bicara tentang hidup kelamnya. Dulu dia dibela diri gimana. Wah malah masuk. Yang dimuliakan bukan Yesus tapi MMA. Yang dimuliakan bukan Yesus akhirnya taekwondo.
No, secukupnya itu mengarahkan orang pada Yesus. Aku dulu buta, sekarang melihat, hilang kembali. Cukup bumbunya, kelebihan manis itu enak. Kalau kemanisan itu muak. Asin itu enak, keasinan bludrek. Saya suka coklat itu yang ada pahit-pahitnya. Kopi juga. Kepahitan, nggak enak diminum atau dimakan. Not too much about you please. You are only the bumbu. Kita hanya bumbunya, secukupnya tambah flavor. But Jesus itu intinya. Coba kalau kita baca ya, nasnya bicara gimana, ayat 32 sekali lagi. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Gak perlu jadi pengkhotbah yang hebat sih. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Wah, gak usah dieksposisi. Pembantaian itu gimana, cari dulu bahasa Ibrani, Yunaninya, atau cari konteksnya zaman Yesus. Gak usahlah, gak semua orang semahir itu. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Gampang kan, itu bicara tentang Yesus. Itu bicara tentang pengorbanan. Domba itu bukan hewan, domba ini bicara tentang Tuhan. Kenapa dia dibunuh? Ya kalau nggak dibunuh, you yang dibunuh. Kalau nggak disiksa, you yang disiksa. Berarti kalau Yesus disiksa gitu kan, neraka ada. Kalau nggak kan konyol, ngapain mati kayak gitu? Ternyata ada jalan lain. Oh gitu ya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Domba yang nggak buka mulutnya, ini manusia, ini bicara tentang Tuhan. Gampang loh, baca ayat apapun dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus, Yesus, Yesus. Saya baca imamat tentang penyembelian dombanya gini, harus suci, tidak bercacat celah. Ya kan, tangan imam harus taruh di kepalanya, baru dia dipotong lehernya, lalu habis itu gini gitu. Saya lihat semuanya Yesus. Keluh, dosa kita ditimpa ke dia. Jesus. You want to be blessed, your ministry to be blessed. Kalian mau lihat mujizat? Gampang, Jesus. It's Jesus' name, you're not your name. It's Jesus' name. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Wah, ini yang overflow senang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan. Ingat lagi, bila Yesus ditinggikan. Ini kuncinya cuma satu, Master Key. Dan salibnya ditegakkan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Too much you, less tarikannya. Tarikannya enggak sehebat. Tapi kalau Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini adalah sudah menjadi rahasia umum, tapi kok tetap sampai hari ini gereja gak mudeng-mudeng, gak ngerti-ngerti ya. Apa yang saya lakukan, kita lakukan, semua itu kan Jesus only. Saat teduh bersama misalnya, khotbahnya, ininya, konferensi, apa sih? Just Jesus at the center, yang lainnya tambahan. Untuk pelengkap aja. Kok aneh ya? Tambah banyak yang ikuti. Tambah banyak yang minat. Remember this, the cause of Christ and the cross, the number one drawer of sinners. Justru kita tambah ini bumbunya yang kita agungkan. Nambah begitu. Ini kasih dekorasi, kasih yang namanya aksesoris ini dan itu, malah gak mempan, malah semakin bolong, semakin ombong. Just Jesus. Jesus this, Jesus that, Jesus this, Jesus that. Yesus everything. Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Arahkan pada Yesus. Ayat apapun dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya, bla bla bla. Siapa menceritakan asal-usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Sida-sida itu tanya, siapa? Nah, tentang siapa Nabi ini berkata demikian? Maka mulailah Filipus ayat 35 berbicara dan bertolak dari nasi itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Nah, sekarang ke poin terakhir, poin 4. Ketemu air kan? Apakah halangannya jika aku dibaptis? Inisiatornya adalah si Sida-sida, bukan Filipus. Ini luar biasa, kalau hati orang itu sudah dijamah. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Filipus sendiri ragu. Mau tahu kenapa dia ragu? Di Samaria dia kebobolan. Satu penyihir. Yang akhirnya minta Roh Kudus dengan dibeli pakai uang. Jadi dia berkata, manusia itu kan punya trauma, jadi dia, enggak bisa, ini harus ikut kelas dulu yang panjang dulu untuk kita pastikan.
baptisannya itu sungguh-sungguh tulus dari hatinya. Come on, berapa banyak orang dikelasi sampai 10 kali, tetap jatuh nanti. Mendingan tak baptis dulu, dikelasin nanti. Dikelasin itu dapat sertifikatnya lah. Toh sama-sama resikonya, orang tersebut bisa jatuh, tetap sama. Mendingan saya lebih baik gak main Tuhan, cabut lalang, ternyata gandum. Mendingan saya kira itu gandum tapi lalang, tak gandumin semua. Sebagian lalang, daripada semua tak kira lalang, gak ada gandumnya. Gandum pun gugur di tanah. Paham maksud saya? Ini perlu mikir untuk bisa mencerna. Semoga kalian gak lapar untuk bisa berpikir. Filipus berkata, kalau memang perlu, ya bolehlah. Oke lah. Tapi Tuhan tetap pakai imannya yang kecil. Jadi jangan pernah kita merasa, aku gak punya iman segede Filipus. Filipus pun imannya gak besar. Tapi kalau orang sudah dijamah Tuhan itu luar biasa. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mau dibaptis itu cuma cukup itu loh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Wow, langsung. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Katakan Filipus membaptis dia. Lagi, Filipus membaptis dia. 4, targetkan respon iman. Jangan cuma begini ya. Misalnya ini ilustrasi yang buruk ya. Tapi paling tidak bisa membuka mata kita. Kita tuh menggebu-gebu. Saya mau jual obat ya ke Pak Chandra ya. Oh ya, permisi Pak, saya ini dari farmasi ini. Saya mau buat ini, saya mau tawarkan obat ini. Wah seneng, wah heboh dia di depan. Heboh, Pak Chandranya dari nggak mau jadi mau. Dan kata, oke, wow, mau Pak ya, mau ya. Ada suka produk saya ya? Iya ya, mau ya. Oke, yes, pergi. Bodoh nggak? Jangan yes. Jangan berhenti di shake hand. Sampai close the deal. Paham maksud saya? Targetkan respon iman. Filipus nggak lepaskan sampai dia dibaptis baru Tuhan angkat. Lihat, Tuhan punya keputusan ngangkat Filipus. Bukan waktu dia terima Yesus. Tuhan itu kan ambil Filipus dengan ajaib. Ini satu hamba Tuhan ini pernah ngalami teleportasi. Langsung diambil gitu aja. Ini luar biasa, kok bisa? Tapi Tuhan gak ngambilnya, terima Yesus, yes, bluk, hilang. Baptis itu pun gak pada waktu mau dimasukkan, hilang, nanti cemplung siapa yang tangkap? Dia sudah diangkat waktu dia keluar dari air, baca itu. Filipus hilang. Langsung ada di Asdod. Tuhan itu tahu tepat kapan hengkangkan hambanya. Bukan karena pergi, tapi kapan telah termateraikan. Ingatlah, targetkan respon iman. Saya dari dulu ajarkan gak pernah berubah sampai hari ini menjadi filosofi ministry saya. Dan sampai sekarang sudah menjadi, gak disadari oleh gereja kita, sudah menjadi DNA. Dahulu kala waktu saya pimpin anak-anak muda di tahun 2000, kami menyebutnya mutiara. Mutiara itu ada beberapa, saya selalu gini loh, baptis selam, baptis Roh Kudus, CG dan ibadah. Saya targetkan itu, tambah-tambahi sama Filipus. Karena sida-sida ini gak bisa diajak CG, dia dari Ethiopia. Waktu itu belum ada Zoom. Jadi berhenti sampai baptis, itu pun belum kepenuhan Roh Kudus. Buktinya nanti loh di Samaria pun Petrus dan Yohanes perlu datang dan terjadi kepenuhan. Jadi saya tambahkanlah pengalaman di Samaria, tak tambahkan di sini bukan mendahului firman. Tapi CG ibadah, orang ini gak kayak Ethiopia. Sekarang gereja kita di mana-mana harus kita bimbing. Karena amanat agung berkata jadikan murid, bukan hanya mereka terima Yesus. Karena itu saya selalu punya mutiara untuk anak-anak muda. Respon iman itu terdiri dari sebagai berikut. Baptis selam, baptis Roh Kudus. Dan itulah sebabnya sekarang di gereja kita, kalau yang ngerti loh ya dan nangkap, spiritnya sama, pasti gak puas sampai mereka cemplung ke air. Tidak sedikit loh. Orang-orang yang dibaptiskan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu pada saat mereka sebelum dibaptis atau di kolam baptisan atau sesudah keluar dari sana. 2 in 1. Karena sekarang zaman edan. Jangan tunggu sampai next lagi kapan Pentakosta. Orang kalau bisa kepenuhan belajar dari kata-kata Musa waktu diprotes keras. 70 tua-tua, 2 di rumah, 68 kepenuhan di kemah.
Yosua yang gak ngerti, anak muda itu berkata, hentikan, Om Musa. Musa toleh dia dan berkata, andai semua orang kepenuhan. Buktinya bangsa Israel gampang kesetanan. Lembu emas dan sebagainya. Andai semua orang waktu masuk ke kolam baptisan, seperti Cornelius bahkan, sebelum dibaptis gara-gara dia penuh Roh Kudus dulu, Petrus dan teman-teman Yahudi semuanya tercengang. Petrus belum selesai khotbah, sampai mereka tidak bisa lagi menghalangi ide itu agar segera membaptiskan orang-orang tak bersunat ini. Mereka udah dapat Roh Kudus seperti kami kok waktu Pentakosta, apalagi halangannya? Baptiskan, berarti Tuhan sudah menerima mereka, jangan panggil haram apa yang sudah kuhalalkan. Sekarang itu waktunya, dunia semakin jahat. Kalau saya bisa orang cuma baptis gitu aja saya puas. Kalau saya bisa 2 kali lipat itu, saya orang belum baptis, dapatkan yang lebih baik lagi. Aku membaptismu dengan air, tapi dia yang datang sesudah aku membuka tali sandalnya pun aku gak layak. Dia membaptiskanmu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau bisa, dia keluar, gak cuma basah dalamnya penuh dengan Roh Kudus sekaligus. Tak ajak CG sama saya. Ayo CG, ayo bertumbuh. Ngapain kita cipta follower? Dunia ini butuh leader, dunia ini butuh pemenang manusia kok penjala orang. Tak aja ibadah. Targetkan respon iman. Tak cerita satu hal lagi ya, tentang rebah. Kita gak usah cari manifestasi, tapi rebah itu berguna di situasi tertentu. Saya pernah nginjili orang yang gak kenal Tuhan sama sekali, bukan berarti tak tahu Yesus ya, tapi anti Yesus malahan. Saya injilin. Mana sekali, ini orang menentang. Ini saya sebut sebagai penginjilan tipe D. Tipe yang sulit sekali, tipe yang dablek, gak bisa. Saya injil gak bisa. Suatu hari dia bisa kan saya curiga. Dan bisanya gampang lagi. Saya bilang, Yesus gini-gini saya coba lagi. Ya oke, saya mau terima. Loh, saya jadi ragu. Orang ini gak pernah ke gereja sama sekali. Saya jadi ragu, iya atau enggak. Tapi satunya lagi itu gak pernah menentang. Baru ketemu langsung iya. Nah, saya juga pikir, sedalam apa Injil masuk? Mana saya tahu. Tandanya apa? Saya gak bisa masuk ke hatinya. Lalu saya kepada yang terlalu muda ini, saya akhirnya takut-takuti dia. Jangan contoh saya, kurang bagus ini evangelis. Saya bilang sama dia, kamu sungguh mau terima Yesus. Susah loh nanti, habis itu kamu dikucilkan loh. Kamu pasti mau terima Yesus. Saya punya teman ya dulu ya, terima Tuhan. Bukan teman sih, saya tahu cerita. Orang mau terima Yesus, digebukin sekampungnya. Kepalanya itu diantem meja. Ini kejadian sungguhan. Dia lihatin saya, setelah saya ngomong Injil saya bagikan 5 menit dia terima. 15 menit kemudiannya saya takut-takuti dia. Lalu setelah itu dia sela saya. Ini kayak sida-sidanya yang mau dibaptis. Permisi Pak, saya ini mau terima juru selamat. Kok Bapak halangi? Waduh, saya tertemplak. Tapi dasar saya ini penginjil yang juga kurang percaya. Susah percaya yang ginian. Akhirnya saya berdoa minta tanda sama Tuhan. Aku minta mutiara plus 1. Mutiara plus 1 berlian. Saya minta supaya dia itu nanti ke gereja semuanya sudah so pastilah ya. Itu follow up. Tapi saya minta dia dibaptis selam dan baptis Roh Kudus. Ya. Tapi sebelum baptis Roh Kudus saya minta 1 tanda lagi deh Tuhan. Supaya saya pasti waktu mendoakan. Supaya jangan sampai saya ini terjebak ke sesuatu. Belum ngomong apa. Saya berkata, Tuhan Yesus, rebah. Yang susah tadi, yang terlalu gampang juga. 3 orang. Di ruang tamu kami. Saya berkata, ini orang gak pernah ke gereja sama sekali. Mana tahu rebah. Kalau sudah pernah ke gereja kan tahu. Rebah tuh, gecernya dulu. Cakep. Ini orang, untung ada yang tangkap, gak gitu kejeduk. Dia rebahnya itu juga gak saling tahu. Nangis, blak, rebah. Saya bilang, Tuhan bilang, kamu minta tanda apa lagi? Bukankah ini adalah sign? Orang yang gak pernah ke gereja dan mengalami yang kamu alami dan teman-temanmu alami di dalam gereja. Gak lama setelah itu berbahasa lidah. Lalu dibaptisnya hari Minggu nantinya. Waktu itu kita baptis di gereja Mawar Sharon juga. Dengar ya, saya bukan tipe Filipus yang terima Yesus, hilang, teleportasi. No, tunggu dulu Tuhan. Tak kelarkan orang ini, kuserahkan ke tangan yang tepat. Kalau bukan aku sendiri cekilnya, kuserahkan ke tangan yang tepat. Dan setelah itu, teleportasi aku ke Asdod. Maksudnya, ke tugas berikutnya. 1, 2, 3, 4. Lihat. 1. Apa tadi?
Ya semua berdiri ke? Berdiri semua. Mulai dengan pertanyaan. 2, pakai ayat firman. 3, arahkan pada Yesus. 4, targetkan respon iman. Haleluya.